staf SMP Negeri Limon. Alhamdulillah bahwa ya setiap minggunya kita lakukan ini setiap hari Senin kita lakukan pertemuan kongres komunitas belajar. Yang lebih istimewa pada hari ini adalah kita kedatangan pencapaian dan juga historia seperti yang kita harapkan. Dan dibuat secara bertahap ya, jadi tidak serta-merta. Jadi dari bahwa kita ketika pertemuan seperti ini kita hanya membahas itu nila toh. Jadi latar belakang pertemuan kombel yang telah dilaksanakan, latar belakangnya dari pertemuan kombel yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus telah menghasilkan atau merumuskan masalah-masalah belajar yang dihadapi peserta didik, sehingga pada tahapan IPWIL kali ini tim karakter akan membahas mengenai akar masalah yang ditemukan. Jadi untuk mengingatkan kembali masalah belajar yang kami temukan di tim karakter adalah yang pertama, minat membaca yang dasarnya dari rapor pendidikan dan asesmen diagnostik, kemudian observasi di kelas di saat proses pembelajaran ataupun wawancara dengan siswa. Kemudian yang kedua, sulit mengemukakan pendapat saat diskusi, itu kami dapatkan di saat observasi kelas ataupun wawancara face to face dengan siswa peserta didik. Yang ketiga, sulit memahami kalimat atau teks yang ada di dalam buku, itu kami dapatkan melalui observasi wawancara saat proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, perhatian peserta didik mudah teralihkan, kami dapatkan di saat observasi kelas, asesmen diagnostik, dan wawancara. Yang terakhir adalah malas menulis dan kemudian kelengkapan alat tulisnya yang kami dapatkan dari observasi kelas dan wawancara bersama dengan peserta didik. Langsung saja saya serahkan kepada teman tim saya untuk memaparkan akar masalah yang kami dapatkan di tim kami ini. Silakan Pak Kasman. Iya dong. Silakan. Ini faktor atau sumber masalah ini kurangnya dukungan keluarga. Jadi penyebabnya ini siswa, barangkali siswa di sini kurang termotivasi dari orang tua untuk belajar, memberikan motivasi dari orang tua, sehingga siswa ini kemampuan literasinya baca tulis rendah. Kemudian peran perpustakaan ini artinya di sini kurangnya minat siswa ke perpustakaan. Kemudian pengaruh HP dan TV. Pengaruh HP dan TV. Hanya terpusat pada satu orang saja dalam kelompok itu. Artinya kalau sudah ketua kelompoknya ini dia yang semua mengcover semua di sini. Oke, next. Kemudian kita merangkak ke sulit memahami kalimat atau teks. Pikiran tidak terpusat. Kemudian kondisi tubuh yang mudah teralihkan, ya, perhatian mudah teralihkan. Jadi dampak faktornya ini ya, siswa ini kita lihat barangkali itu tidak sarapan. Ya, setiap kali kita ada fase-fase itu sarapan makan lagi, Istirahat. Iya. Kemudian yang kedua, suasana belajar. Suasana belajar. Dan teman-teman, hal yang paling
hal yang paling tidak menyenangkan adalah berbicara di orang-orang yang lapar dan orang-orang yang gelisah. Sesungguhnya ketika kita berbicara sama dengan kita berbicara dengan gambar kita sendiri. Ya. Tidak ada yang memperhatikan, dan kesimpulan daripada berbicara itu ketika ada timbal balik. Jadi saya tutup diri dia. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya mewakili daripada tim numerasi akan menyampaikan daripada hasil rapat kecil kami, di mana ada teman kami Pak Sarwan, Bu Subhana, Ibu Nila. Jadi setelah kami diskusi panjang melalui KIA dan seterusnya, kami dapat menyimpulkan dari beberapa siswa kita, kami identifikasi per kelas. Jadi kami identifikasi dari anak-anak ini ada Rialsa, Amiruddin, Ajib, Dina, Yusuf, Rizwan, Fadir. Ini dia memiliki sifat yang malas datang sekolah, maunya tidak datang sekolah, sehingga di anggota kami itu ada yang baru satu kali masuk, termasuk saya. Ini Rizwan ini baru satu kali masuk, Amiruddin pun begitu, Pak Imong juga begitu. Beberapa anak. Kalau Yusuf ya lumayan lah. Ini ya, terus nah selanjutnya ada Nila Takwin, itu dia pasif, tidak aktif di kelas. Jadi wujud bukan lingkungan. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan mereka itu menjadi kebiasaan adalah begadang sampai tengah malam. Ya. Seolah-olah bukan anak muda kalau tidak begadang sampai lewat jam 12 malam. Ini yang kedua adalah faktor keluarga, dan faktor keluarga mereka ada yang pisah dengan orang tuanya, ada yang tinggal sama neneknya, dan berbagai macam faktor-faktor yang lain. Nah, ini faktor lingkungan dari rumah tangganya juga. Nah, ini juga karena kurangnya tujuan hidup yang kurang jelas, sehingga mereka tidak memiliki tujuan hidup yang tidak jelas. Kenapa? Karena faktor keluarga tadi, kurangnya keyakinan dan juga kurangnya keyakinan beragama. Dalam artian menjalankan perintah agama itu juga kurang. Ini faktor keluarganya. Ya, ini intern kita. Nah, sehingga karena motivasi belajar yang tidak ada, sehingga anak-anak kita ini tidak datang sekolah. Karena motivasi belajar tidak ada, sehingga juga tidak aktif di kelas. Saya lanjutkan untuk identifikasi pada kelas 8. Ini kami langsung ambil kelas 81 dan kelas 82. Namanya bisa dilihat di atas. Identifikasi kami. Iya. Baik, pertama dapat Timura, Satriadi, David, Fauzi, Adit, Mawar, Ikram, Bunga, David, Dani, Rafi, Mubarak. Mengabsing. Ini masalah yang kami temukan untuk ada 5 peserta didik yang memiliki masalah yang sama, yaitu tidak bisa diam dalam kelas, dalam artian selalu bergerak ke sana kemari, entah itu keluar minta izin atau bahkan mengganggu temannya dalam kelas. Ada Pak Timura, Fauzi, Mubarak, Satriadi, David. Kemudian masalah berikutnya yaitu ada Ikram, Dani, David. Mereka bertiga ini biasa ada di sekolah tapi tidak masuk dalam kelas atau bahkan tidak datang ke sekolah. 3 orang ini. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi di kelompok kecil kami tentang akar masalah dari permasalahan murid-murid yang seminggu sebelumnya kita sudah temukan apa permasalahan belajar sebagian dari murid-murid kita. Kemudian pada hari ini saya mewakili grup kecil kami akan memaparkan apa akar masalah yang ada pada mereka sehingga terjadi masalah tersebut. Ya, baik. Kami dari kelompok literasi akan menyaja ya. Di slide pertama hasil observasi dari identifikasi akar masalah dilakukan oleh tim literasi. Ya, selanjutnya ini masalah yang kami paparkan pada pertemuan Senin lalu, yaitu pertama, malas mengerjakan tugas, mengganggu teman saat belajar. Ketiga, sering izin keluar masuk saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan keempat, tidak semangat belajar. Nah, ini yang kami identifikasi apa masalah, apa akar masalah dari masalah tersebut. Pertama, malas mengerjakan tugas. Akar masalahnya yaitu tidak paham cara mengerjakannya. Kemudian kedua, lupa mengerjakannya. Ketiga, kurang mendapat apresiasi dari guru pada saat mengerjakan tugas. Kemudian ketiga, kurangnya kontrol orang tua di rumah tentang apakah ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, itu juga salah satu akar dari masalah yang kami temukan pada malas mengerjakan tugas. Next, mengganggu teman saat belajar. Ya, akar masalah yang kami temukan pada murid yang suka mengganggu